Selamat malam Pak Gamal dan Panitia Asistensi Praktikum Petrologi 2020. Saya Andri Nagari dengan nomor MPM 190694891 akan mempresentasikan laporan saya mengenai deskripsi dan klasifikasi batuan metamorf foliasi. Nah, pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai warna, tekstur, struktur, komposisi mineral, nama batuan, dan juga nama spesifik dari batuan. Oke, jadi pada sampel 1 ini warnanya adalah abu-abu dengan teksturnya yaitu skistos. Tekstur sendiri adalah gabungan dari ukuran butir, bentuk butir, hubungan antar butir, distribusi butiran, dan orientasi butir menurut Raymond. Nah, selanjutnya untuk strukturnya sendiri, pada sampel 1 ini tidak terdapat struktur. Sedangkan struktur adalah fitur yang mengkarakteristikkan massa batuan yang lebih besar menurut Raymond. Lalu komposisi mineral yang terdapat pada sampel 1 ini ada muskovit yang berwarna silver seperti ini sebanyak 30%, dan ada kuarsa yang berwarna putih kecil-kecil di sebelah sini sebanyak 40%, dan juga ada feldspar sebanyak 30% yang berwarna kecoklatan seperti di sebelah sini. Dan nama batunya adalah muskovit feldspar quartz schist. Dengan qualifiernya itu muskovit feldspar quartz, dan root name-nya adalah schist dari tekstur skistos. Nah, nama batuannya yang tadi dengan genesanya yaitu terbentuk di dekat permukaan sehingga terdapat banyak mineral felsik, hanya mengalami proses foliasi minimum sehingga mineral yang terdapat di batuan tidak tersejajarkan secara baik. Kegunaannya itu untuk bahan konstruksi bangunan. Untuk sampel 2 ini warnanya adalah abu-abu kehitaman. Nah, untuk teksturnya sendiri yaitu skistos dengan strukturnya tidak ada. Sedangkan untuk komposisi mineralnya itu ada hornblende sebanyak 60% yang berwarna hitam, plagioklas sebanyak 30% yang berwarna putih. Sedangkan untuk biotit 10% yang kecil-kecil yang mengkilap tidak terlihat di pada gambar ini, perlu diperbesar agar lebih terlihat. Untuk nama batunya adalah biotit hornblende plagioklas schist dengan qualifiernya itu biotit hornblende plagioklas, dan root name-nya yaitu schist. Nah, untuk specific names-nya adalah amphibolite karena terdapat mineral seperti tadi, ada mineral hornblende, plagioklas, dan juga biotit. Dan teksturnya tadi yaitu skistos, maka nama spesifiknya adalah amphibolite. Jadi nama batunya adalah amphibolite dengan genesanya itu amphibolite adalah batu metamorf yang berisi amphibol, terutama spesies hornblende dan actinol serta plagioklas. Amphibolite adalah kelompok batuan yang terutama terdiri dari amphibol dan feldspar plagioklas dengan sedikit atau tanpa kuarsa. Jenis ini biasanya berwarna gelap dan berat dengan tekstur struktur foliasinya skistos. Kegunaannya yaitu untuk bahan konstruksi, trotoar, dan juga bangunan. Nah, pada sampel 3 ini warnanya ada abu-abu kecoklatan dengan teksturnya itu fillet. Karena dapat dilihat dari tekstur batuannya mirip dengan slate, tapi di sini lebih termetamorfosis. Dan strukturnya tidak ada dengan komposisi mineralnya itu muskovit sebanyak 60% yang berwarna coklat-coklat. Dengan biotit ada 30% yang berwarna hitam kecil-kecil di sebelah sini nih. Dan juga ada kuarsa sebanyak 10% yang berwarna putih di sebelah sini. Nama batunya adalah quartz biotit muskovit fillet dengan nama qualifiernya itu quartz biotit muskovit, dan root name-nya adalah fillet. Dan untuk specific name-nya adalah fillet. Karena seperti tadi terdapat mineral muskovit dan juga terdapat biotit dan kuarsa, dan teksturnya terfoliasi ya. Maka namanya batuannya adalah fillet dengan genesanya itu suatu batuan metamorfik berbutir halus yang terbentuk pada temperatur dan tekanan lebih tinggi dibandingkan dengan slate, tetapi pada temperatur dan tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan schist. Sering mempunyai suatu permukaan yang berkerut, terdapat sedikit lipatan karena berhubungan dengan perpecahan yang pre-existing dan merupakan karakteristik suatu kemilau kehijau-hijauan dalam kaitannya dengan kehadiran lapisan tipis dari mika dan klorit dalam jumlah yang berlimpah-limpah. Kegunaannya adalah sebagai bahan isolator atau isolasi elektrik yang baik
dan tahan terhadap api, bahan interior dan eksterior untuk lantai dan dinding, dan juga dapat digunakan dalam konstruksi suatu bangunan. Nah, untuk sampel 4 ini warnanya adalah hitam dengan teksturnya itu slaty karena bisa dilihat di sebelah sini seperti terdapat lapisan yang mendatar. Dengan strukturnya ya, tidak ada dan komposisi mineralnya ada biotit sebanyak 99%, sedangkan ada kuarsa 1% yang berwarna putih di sebelah sini, sedangkan biotit yang berwarna hitam yang mengisi hampir seluruh batuan. Nama batunya adalah quartz biotit slate dengan qualifiernya adalah quartz biotit dan root name-nya adalah slate. Untuk spesifik name-nya adalah slate. Maka nama batuannya adalah slate dengan genesanya yaitu slate terbentuk oleh batuan dasar yang berupa batu lempung yang mengalami kontak metamorfosa sebagai akibat proses intrusi dari batuan beku dan membentuk batu slate. Kegunaannya adalah batu asan untuk mengasap pisau sebagai bahan insolator atau isolasi elektrik yang baik dan tahan terhadap api, bahan interior dan eksterior untuk lantai dan dinding, dan dapat digunakan dalam suatu bangunan. Oke, pada sampel 5 ini warna batunya itu hitam dengan teksturnya itu adalah ganesos dengan strukturnya yaitu terdapat lipatan di sebelah sini. Dengan komposisi mineralnya itu ada biotit yang berwarna hitam sebanyak 65%, plagioklas yang berwarna putih sebanyak 25%, dan juga ada kuarsa yang berwarna transparan sebanyak 10%. Nama batunya adalah quartz plagioklas biotit gneiss dengan qualifiernya adalah quartz plagioklas biotit dan root name-nya adalah gneiss. Nama batunya sama seperti tadi dengan genesanya itu batuan yang berada pada tingkatan yang tinggi dari metamorfisme regional di antara semua batuan preform. Mineral membentuk suatu penjajaran mineral sebagai hasil dari temperatur dan tekanan yang tinggi. Batu gneiss boleh juga disebut sebagai batuan metasediments atau batuan metaigneous dan terjadi bersama-sama migmatites dan granit. Batu gneiss memiliki komposisi sebagian besar berasal dari lantai samudera bagian bawah. Kegunaannya itu dapat digunakan sebagai agregat atau sebagai batu untuk bangunan. Dan di sini ada daftar pustaka saya untuk praktikum kali ini. Sekian presentasi mengenai praktikum saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.